Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Saudara, marilah kita baca suratul Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, seperti yang saya katakan kemarin, pada malam hari ini saya akan memulai dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara Agus Warsito dari Tangerang. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, menurut tafsir ini, apakah makna Muslim kafah? Kedua, dan bagaimana dengan konsep manunggaling kawula Gusti yang diajarkan Sultan Agung? Apakah ada dalam pembahasan menurut penulis kitab ini? Yang pertanyaan nomor 2 saya jawab lebih dahulu, bahwa sampai pembacaan saya yang terakhir tidak ada pembahasan mengenai manunggaling kawula Gusti. Yang ada adalah bahwa Allah itu mempunyai sifat uluhiyah, ya, kitab uluhiyah atau rububiyah, sedangkan manusia adalah ubudiyah. Jadi kedudukan Allah sebagai Tuhan, baik itu Tuhan yang disembah maupun Tuhan yang memelihara alam semesta, dan manusia sebagai hamba yang menyembah dan yang mendapatkan perlindungan, pengembangan dan seterusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep rububiyah dan uluhiyah bagi Allah serta ubudiyah atau kehambaan manusia. Itu yang saya temukan sampai saat ini. Mengenai pertanyaan yang pertama, secara khusus Muslim kafah tidak ada, tetapi ketika menerangkan ayat berapa ini, saya 108 dari surat Al-Baqarah. Dari surat ini ada pembahasan yang cukup panjang, ada sampai 3 halaman membahas pengertian kafah, yaitu ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Ketika membahas ayat ini dan juga ayat sesudahnya, pengantarnya adalah bahwa pada waktu itu ada orang-orang Yahudi yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, tetapi minta kepada Nabi untuk tetap menjalankan sebagian dari kebiasaan-kebiasaan Yahudi yang disebut di situ misalnya hari Sabat, tidak bekerja di hari Sabat, dan tidak mau memakan daging unta. Lalu turunlah ayat ini. Nah, di situ disebutkan bahwa pengertian, terjemahan dari ayat ini yang bagian yang menjadi pertanyaan adalah mlebu sira kabeh ing dalam agama Islam babar pisan njaba njero. Masuklah kalian semua ke dalam agama Islam secara keseluruhan, baik luar maupun dalam. Itu yang disebutkan. Lalu dalam penjelasannya dikatakan, saya bacakan saja.
setuhune iki ayat mukhatab marang ahlul kitab ingkang wis iman kelawan Quran. Jadi kitab ayat ini ditujukan satu kepada ahlul kitab yang sudah beriman kepada Al-Quran, seperti tadi Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Maka artinya adalah masuklah kalian semua wahai ahlul kitab di dalam semua syariatullah, ya, yaitu iman kepada semua nabi-nabi dan para rasul serta kitab Allah, tidak dipilih-pilih. Jadi semua diimani. Ya kan? Jadi di sini disebutkan iman kepada semua nabi-nabi Allah, kepada kitab-kitab Allah, dan kepada dan tanpa milih-milih. Ini kalau mukhatabnya itu adalah ahlul kitab. Kemudian yang kedua, wakila iki ayat mukhatab marang munafikin. Tapi juga kedua, kemungkinannya ayat ini ditujukan kepada orang munafik. Jadi maksudnya di situ adalah, wahai orang munafik, masuklah kalian semua di dalam agama Islam secara lahir dan batin. Jangan Islam lahirnya, tapi batinnya melaksanakan agama Yahudi, agama Nasrani, atau tradisi jahiliyah, atau agama Majusi. Nah, ini kedua. Lalu yang ketiga, kalau mukhatabnya bisa juga orang mukmin, ya. Ini orang mukmin, definisi orang mukmin kemarin itu yang sudah mengucapkan pernyataan iman, tapi juga menjalankan semua kewajiban-kewajiban agama. Maka di situ arti ayat itu adalah padha manjinga sira kabeh ing dalam syariate Allah ingkang kelawan bersih-bersih aja sira campuri kelawan agama liyane syariat Allah saking agama jahiliyah utawa liyane. Maksudnya adalah masuklah ke dalam agama Islam secara bersih, ya, secara murni, tidak dicampuri dengan syariat atau ajaran-ajaran agama yang lain seperti agama jahiliyah, Nasrani, Yahudi, jangan. Lalu kemungkinan keempat adalah bahwa yang dituju itu adalah orang Islam, yaitu orang yang baru menyatakan secara lahiriah menyatakan Islam, hanya supaya tidak dikenai hukuman orang kafir, dihukum sebagai orang kafir dan seterusnya. Maksudnya jadi ayat tadi kalau yang dituju adalah orang kafir, artinya adalah masuklah kalian ke dalam agama Islam dalam semua cabang-cabangnya, rukun-rukunnya. Maksudnya sampai ke situ. Jangan sekali-kali kalian itu melakukan kelakuannya orang jahiliyah atau Nasraniyah atau Yahudiyah. Jadi di sini lebih ada melengkapi pernyataan keimanan itu dengan perilaku. Lalu dikutip kata-kata dari seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal, yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman, yang menurut cerita Hudzaifah bin Al-Yaman itu selalu bertanya hal-hal yang jelek-jelek kepada Nabi. Jadi kalau orang bertanya kepada yang baik-baik, dia tanya pada yang jelek-jelek. Apa yang jelek-jelek? Kalau bertanya mengenai apa yang membuat orang masuk surga, Abu Hudzaifah ini bertanya tentang apa yang menyebabkan orang masuk neraka. Ya, Abu Hudzaifah mengatakan dalam kaitan dengan ini, dalam kaitan dengan Islam udkhulu fi silmi kafah itu, bahwa Islam itu mengandung 8 bagian. Ya. Islam itu mengandung 8 bagian. Yang pertama adalah menjalankan sholat 5 waktu. Yang kedua, melaksanakan zakat. Yang ketiga, melakukan puasa. Yang keempat, haji. Kelima, umroh. Keenam, memerangi hawa nafsu, ya, atau mengendalikan hawa nafsu. Lalu yang ke-7, melakoni amar ma'ruf atau memerintahkan hal yang baik, dan yang terakhir ke-8 nyegah mungkar, mencegah hal yang tidak baik. Barang siapa
yang melaksanakan 8 bagian ini, maka itu orang yang sukses, yang berhasil. Tetapi orang yang tidak mendapatkan bagian dari 8 ini, ya itu orang yang sangat rugi. Nah, itu kata kata Hudzaifah bin Al-Yaman. Lalu sebagaimana biasa, Kiai Sholeh Darat selalu mengakhiri pembicaraannya dengan makna isyari. Dalam makna isyari ini dia sebutkan bahwa masuk ke dalam Islam secara keseluruhan tadi, dalam bahasa Sholeh Darat, bahasa Jawanya itu babar pisan gitu loh, sekaligus semuanya, ya sepenuhnya, bisa begitu. Itu lalu di sini dalam makna isyari katanya itu mengisyaratkan kepada 2 hal, yaitu Islam umum dan Islam khusus. Islam umum itu adalah semua orang yang sudah beriman dan orang yang masuk Islam secara zahir. Maka maksudnya adalah kalian semua ini agar masuk ke semua syarat-syarat Islam, baik iman secara zahir maupun batin. Nah, di sini lalu diakhiri dengan hadis Nabi yang mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man amanan nasa. Yang namanya muslim, muslim zahir tadi itu adalah orang muslim yang lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Artinya orang muslim adalah orang yang tidak mengganggu orang lain, yang tidak menimbulkan kesulitan pada orang lain. Sedangkan mukmin, tadi batin tadi, wal mu'minu man amanan nas. Yang namanya orang mukmin itu adalah orang yang membuat tenteram orang lain, membuat aman orang lain. Ya, ini. Jadi itu Islam umum. Lalu Islam khusus, maksud dari Islam khusus itu adalah ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah bahwa lidahnya masuk ke dalam Islam dengan ucapan, ya. Lalu semua anggota tubuh juga masuk ke dalam Islam dengan perbuatan. Jadi dia secara khusus tadi, makna khususnya Islam khusus itu adalah bahwa lidahnya masuk Islam, ya, dengan mengucapkan. Lalu semua anggota tubuh itu masuk Islam dengan perbuatan. Artinya bahwa mata dipakai untuk melihat perintah hakul Islam. Telinga dipakai untuk mendengarkan hak atau apa yang sejati atau apa hakikat Islam. Lalu mulut, dibedakan antara mulut dengan lidah, ya. Mulut dipakai untuk makan, untuk untuk hakul Islam juga. Tangan, kaki dipakai untuk melakukan hakul Islam. Demikian pula yang lain-lain, di anggota tubuh yang lain itu dipakai untuk mewujudkan Islam yang sebenarnya, yang hakiki. Jadi di sini lalu ukurannya adalah jikalau ada perbuatan yang tidak cocok antara zahir dan batinnya. Jadi misalnya mengatakan Islam tapi batinnya tidak, atau mengatakan baik batinnya tidak, maka itu lalu menjadi munafik. Lalu bedanya apa dengan orang munafik kalau berbeda gitu. Jadi satunya kata dengan perbuatan. Jadi itu yang disebut dengan Islam khusus. Nah, masih dilanjutkan dengan Islam yang khusus itu memasukkan nafsu amarah ke dalam Islam juga, yaitu membuang kufurnya jiwa atau membuang kebiasaan-kebiasaan jiwa dengan mengikuti yang biasanya mengikuti hawa nafsu,
lalu menjadi perilaku Islam, yaitu mengikuti kewajiban untuk berhamba kepada Allah, yaitu ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam kembalilah kepada Tuhanmu dengan secara rela dan radiyah itu artinya secara ridho, mardiyah diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah di dalam surgaku. Ini memasukkan nafsu amarah ke dalam Islam. Yang kedua, memasukkan hati rohani ke dalam Islam, yaitu menghilangkan perbuatan jiwa dan sifat-sifat nafsu yang dengan cara yang hayawaniyah, yang bersifat hewani, lalu diganti dengan akhlak roh dan malaikat gitu ya, artinya yang suci. Jadi itu namanya memasukkan hati rohani ke dalam Islam ya. Lalu yang berikutnya ketiga, yaitu memasukkan roh ke dalam Islam, yaitu Arab dan anggoni roh ing kelawan akhlak Allah kang karimah. Jadi rohani kita diberi dengan akhlak Allah yang mulia. Bagaimana? Yaitu menyerahkan diri kepada Allah, rela atau pasrah terhadap hukum-hukum azal, tidak tergantung kepada yang selain Allah. Nah, itu jadi maksud dari masukkan Islam secara ini, masukkan roh dalam Islam ini adalah terakhir dikatakan fana fillah baqo billah. Fana fillah itu artinya tidak lagi kalau dalamnya meniadakan diri di dalam Allah, dan dengan itu lalu abadi bersama Allah. Atau mungkin dikatakan tidak lagi menyadari, tidak lagi mementingkan kepentingan badaniahnya, kepentingan dirinya di dunia ini, tetapi semata-mata lalu egoismenya dihilangkan, lalu menjadi hanya semata-mata berbuat demi Allah, ikhlas karena Allah. Saya kira itu jawabannya cukup panjang, ini sudah mau habis waktunya untuk menjawab ini. Baik, kalau masih belum puas, masih bisa ditanyakan lagi nanti melalui komentar atau melalui jawaban melalui pesan di dalam Facebook ya. Masih ada waktu ini saya kira untuk kita baca yang berikutnya, melanjutkan dari yang kemarin. Halaman berapa kemarin, Bu? 84. Wa in kuntum fi raibin. Kata-kata terakhir apa? Pangirane. Ya, oke. Baiklah. Mongko tatkalane wis rampung pertilane tauhidul ilah wasubutul uluhiyah warububiyah maring Allah Subhanahu wa taala, mongko tumandang Subhanahu wa taala amartela akan arai isbatur risalah wan nubuwah ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah sudah selesai menjelaskan tauhid ilahiyah, tauhidul ilah, mengesahkan Allah, lalu menetapkan ketuhanan tadi uluhiyah dan rububiyahnya Allah, maka lalu sekarang Allah mulai menjelaskan risalah dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Isbatur risalati wan nubuwah, menetapkan atau memberikan argumen yang kuat bagi risalah, keterutusan Nabi, dan nubuwah, kenabian. Jadi Nabi Muhammad itu mempunyai dua fungsi ya, fungsi risalah
menyampaikan pesan dan fungsi nubuwah, memberikan berita-berita. Ayatnya adalah wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Terjemahannya, lan lamun ana sira kabeh menungso ahlu Makkah utawa liyane iku padha mamang saking barang kang wis nurunaken ingsun ing atase kawulan ingsun Muhammad, ingsun nuruni Quran lan iya iku Quran kalam ingsun, lan padha mamang sira kabeh ing dalem anane Quran saking ingsun lan mamang ing dalem anane Quran saking kalam ingsun, mongko nekanono sira kabeh, nekanono to sira kabeh lan niru-niru sira kelawan gawe Quran sak surat wae ingkang padha kelawan Quran ing dalam fasahe kalam lan ing dalam terangi lan ing dalam oleh bisa warta barang kang gaib hale cocok. Nah, itu terjemahan. Jika kalian semua manusia penduduk Mekah atau lainnya itu ragu-ragu mengenai apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yaitu Al-Quran. Quran itu adalah kalamku atau firmanku, dan kalian ragu-ragu bahwa Quran itu dari aku, ragu-ragu bahwa Quran itu adalah firmanku, maka cobalah kalian tiru, membuat Quran satu surat saja yang sama di dalam keindahan bahasanya dan sama dalam hal menerangkan kejelasannya, maksudnya itu balaghahnya, sama tadi, sama fasihnya, sama keindahannya, sama dalam terangnya, dan juga sama di dalam mewartakan hal-hal yang gaib yang cocok dengan kenyataan. Mongko lamun ora ana padha bisa sira kabeh gawe Quran, mongko njaluk tulung sira lan nyambat sira kabeh ing berhalanira kang wis sira nyono pangeranira liyane Allah. Jika kalian tidak bisa, kalian tidak bisa melakukan hal itu, Quran yang tadi satu surat saja yang seperti itu, yang jelas, yang terang, artinya yang fasih bahasanya, yang terang maknanya, yang menjelaskan hal yang gaib, yang cocok dengan kenyataan, maka coba mintalah tolong kepada berhala-berhala yang telah kalian sembah itu. Lamun sira kabeh padha bener dakwamu maring Nabi Muhammad, kalau memang kalian bener di dalam mendakwa Nabi Muhammad, setuhune Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ngucapaken kelawan Quran kelawan saking awake dhewe lan gaweane dhewe lan anggitane dhewe. Ya, kau duga bahwa Nabi Muhammad itu mengucapkan Al-Quran itu dari dirinya sendiri dan juga membuat sendiri, mengarang sendiri. Kalau memang begitu, coba kalian buat yang sama. Mongko lamun mengkono dakwamu, mongko weruwa ta tiru ta sira kabeh kaya kitab Muhammad. Sira iya manungsa Arab, Muhammad iya manungsa Arab, padha karo kowe. Gawe ta sira anganggiton sira kaya anggite Muhammad, mungguh penyanamu, saya kira bukan mungguh penyanamu. Ya. Jadi kalau memang kau menduga atau kau menuduh seperti itu, maka coba tirulah kitabnya Muhammad itu. Kalian juga orang Arab, Muhammad juga orang Arab, jadi sama-sama Arabnya. Kenapa tidak bisa membuat yang seperti itu? Buat saja, katanya begitu. Buatlah atau ciptakanlah oleh kamu apa yang sudah
yang kamu kira Muhammad menciptakan itu. Yakni artine iki ayat wad'u syuhadaakum ilah muhtamal telung wajah. Nah, makna dari kata wad'u syuhadaakum sampai akhir ayat itu mengandung 3 kemungkinan arti. Endi wajah kang awal ing dalam maknane iki ayat ya musyrikin padha ngundang-undang sira kabeh lan padha nyambato sira kabeh ing sakabehane kanca-kanca nira kang padha hadirin saking jin utawa menungso lan berhala sira aja kok madoni iki Quran mongko yekti ora ana padha kuwasa nekani kelawan misale iki Quran liyane Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi ada 3 kemungkinan arti. Yang pertama adalah wahai orang musyrik, coba panggil, coba kamu ajak itu semua kawan-kawanmu, ya, semua kawan-kawanmu yang hadir, baik itu jin maupun manusia atau berhala. Coba jangan kamu hanya mencela Muhammad, jangan kamu hanya menyalahkan Muhammad. Maka cobalah, kalau memang bisa, buat itu. Ya, mereka tidak bisa. Ya. Utai wajah kang kapindo ing dalem maknane iki ayat iku ya musyrikin padha ngundang sira kabeh lan padha njaluk tulung sira kabeh maring liyane Allah kon gawe misale iki Quran. Yang kedua, wahai musyrikin, coba panggillah semua orang mintakah tolong kepada yang selain Allah untuk membuat Quran ini. Mongko lamun wis dadi karangane lan gaweane mongko nuli ngundang-undang sira ing pira-pira seksi konen nyekseni maring iku gaweane apa teman-teman iku padha karo Quran apa ora. Jadi kalau yang tadi yang pertama hanya menyuruh untuk minta tolong kepada orang membuat, ya ini kedua cobalah kalian minta tolong untuk membuatkan Quran. Kalau sudah jadi, lalu panggillah saksi-saksi untuk menyaksikan apakah yang kau hasilkan itu sama dengan Al-Quran atau tidak. Yang mereka hasilkan itu sama dengan Quran atau tidak. Ojo kok gawe seksine Allah, ojo, jangan Allah yang dijadikan saksi. Krana wong kang dakwani kelawan manusia iku ora wenang nganggep saksi Allah, karena orang yang menuduh manusia ya mestinya dia tidak mengambil saksi Allah. Kaya lamun ngucap setuhune iki Quran kok teman-teman saking Allah padha kelawan Qur'ane Muhammad. Jangan lalu katakan ini Quran saya sudah jadi seperti yang dibuat Muhammad, ya. Allah ingkang wis nekseni, Allah yang menyaksikan, tidak bisa. Karena itu tadi buatan manusia. Mongko mengkono iku pengucape wong bingung ora sampurna ngakale. Nah, yang demikian ini adalah ucapan orang yang bingung, yang akalnya tidak sempurna. Satu lagi, utai wajah kaping 3 ing dalem maknane iki ayat wad'u syuhadaakum ilah iku ya musyrikin padha ngundang-undang sira kabeh sira lan padha njaluk tulung sira kabeh ing berhala nira kang wis sira nyono setuhune berhalamu iku bisa nekseni ing sira besok dina kiamat. Ya. Coba sekarang yang ketiga, mana yang ketiga? Wahai orang musyrik, cobalah panggil itu berhala-berhala yang sudah kau sembah, karena kalian mengira bahwa berhala itu nanti akan bisa menjadi saksi di hari kiamat. Jalu akan tulung konen nulungi sira kabeh gawe Quran kang padha kelawan Qur'ane Muhammad. Coba mintalah tolong kepada mereka untuk membuat Quran yang seperti Qur'annya Muhammad. Lamun ana sira kabeh padha bener dakwamu ing setuhune Qur'ane Muhammad iku saking gaweane menungso lan to padha niru sira kabeh sira iya menungso Arab, Muhammad iya menungso Arab. Ya, ini sama seperti tadi. Jadi kalau kau kira Quran itu adalah buatan Muhammad, maka ya buatlah saja, itu tirulah, karena kalian juga orang Arab, Muhammad juga orang Arab. Mongko tatkalane wis tito nyoto awit iku zaman hingga sakprene ora ana ingkang bisa niru lan ora ana ingkang bisa anganggit kang padha karo Quran, mongko hak nyono setuhune Quran Muhammad iku
saking dawuh subhanahu wa ta'ala kang qadim. Kalau sudah ternyata bahwa dari dulu zaman Nabi Muhammad sampai sekarang tidak ada yang bisa meniru Al-Quran, tidak ada yang bisa menciptakan karya bahasa yang seperti Al-Quran, maka ya logis saja kalau kita mengimani, menyangka bahwa Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang qadim, yang tidak berawal waktunya. Mongko wajib angestoaken apa dawuhe Quran, perintah utawa cegah. Karena itu lalu harus ditepati, harus diikuti perintah Al-Quran, baik itu perintah maupun apa yang dikatakan Al-Quran, baik itu merupakan perintah maupun merupakan larangan. Saya kira begitu untuk malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mengajak lagi, kalau ada yang mau bertanya silahkan, apakah melalui komen ataukah melalui pesan di Facebook ya. Kita akhiri sampai di sini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.